Kalau memang dari bijinya yang memang kurang bagus ya sampai ke meja juga nggak bagus. Diolah gimana pun nggak enak. Nggak bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kopi Bang Jidat. Apa Bang namanya? Salam Salam Kopi Kopi Nusantara. Nusantara. Ya. Jadi ini adalah konten kedua kita. Malam ini kita bahas apa Bang? Tentang faktor yang mempengaruhi kopi. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya harusnya Bang ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kopi yang sampai ke meja kita. Nah, jadi malam ini memang ya selalu kita nggak terlalu mendetil ya. Kalau terlalu mendetil itu nanti kita bikin buka kursus saja Bang ya. Nanti Bang Jidan buka kursus saja nanti. Jadi ini kita kasih garis besarnya dulu. Gimana sih biji kopi ini bisa sampai ke meja kita dengan kualitas yang terbaik. Oke Bang, langsung aja kira-kira ada faktor apa aja sih yang mempengaruhi kualitas biji kopi itu sampai jadi ke meja kita? Yang sebenarnya yang mendasar dulu. Nah, ini yang mendasar aja. Dari untuk bagaimana kualitas kopi ini bisa yang bagus, sebenarnya dari petani itu mereka sudah harus menjaga sebenarnya paling tidak dua faktor yang mereka harus mengetahui dari petani. Oh berarti bukan cuma kita yang yang mengelola kopi ini ya, tapi dari petani. Dari petani. Oke, dari Nah, petani. karena kan kalau memang dari bijinya yang memang kurang bagus ya sampai ke meja juga nggak bagus. Diolah gimana pun nggak enak. Nggak bagus. Nggak bagus Karena ya, bukan nggak enak, nggak bagus. nggak Ya? bagus. Oke. Nah, ini kan kita mau memberikan bagaimana kopi yang bagus. Oke. Nah, untuk mendapatkan yang bagus itu ya setidaknya dari petani sendiri itu minimal mungkin mereka menjaga dua faktor. Dia ada faktor eksternal dan ada internal. Eksternal dan internal. Eksternal dari pohon kopi ini. Dari berarti? pohon kopi ya. Oke. Contoh eksternal itu adalah kita memang wajib tahu bagaimana unsur tanah. Oke. Unsur tanah. Habis itu cuaca, iklim gitu ya. Dan kelembapan tanah itu sangat mempengaruhi. Kelembapan tanah. Berarti selain kelembapan udara, cuaca itu kelembapan tanah, Juga mempengaruhi. unsur tanah. Unsur tanah. Berarti dari batang, sekitar batang, di bawah. Di bawah Gitu ya. kelembapan. Nah. Jadi nanti setiap daerah itu taruhlah ini kan kita kopi Gayo nih, kita bahas sekarang kopi Gayo. Kopi Gayo. Daerah Tanah Gayo ini luas Bang. Ya, daerah Tanah Gayo ini luas. Kalau nanti nih kita beli, kita mau kopi Gayo misalnya dari Bagaimana kita mau tahu bahwa ini biji kopi yang terbaik gitu. maksudku gini Bang, satu lagi. Aku nih beli kopi Gayo nih. Nah, dari coffee shop A dengan kriterianya apa? Specialty. Specialty. Oke. Terus aku beli di coffee shop B specialty. Nah, kalau dari warna, bentuk semuanya sama. Begitu aku seduh rasanya beda. Itu yang kebiasaan terjadi itu akibat mungkin kekurangannya pH tanah. Oke. Terus kayak kemarin sudah pernah kita bahas itu karena kenapa bisa berubah rasa, dia nutrisi yang diserap dalam biji kopi itu mungkin tidak mencukupi, ataupun Gayo itu kan tidak semua ketinggian yang bagus. Dan ada beberapa tempat yang memang kadang-kadang tumbuh dia kopinya Arabica, cuman tidak bisa. Arabica ini tidak termasuk dengan kategori Arabica. Kenapa? Mungkin dia ketinggiannya kurang. Terus yang sangat mempengaruhi itu juga ada seperti pohon penyangga. Pohon penyangga. Makanya kenapa rasa bisa berubah ya mungkin ada beberapa kebun yang tidak pohon penyangganya ya mungkin berbeda. Pohon penyangga ini maksudnya pohon yang ada di sekeliling batang kopi ini berarti ya? Ada di sekeliling batang kopi. Oh berarti sama kayak kita juga. Jadi kalau kita nih lingkungan kita tuh jelek, jadi kita jadi jelek. Gitu juga kan pohon kopi Bang ya. Pohonnya bagus, kita udah pilih pohon terbaik, bibit terbaik, tapi pohon di sekitarnya nih nggak cocok, udah nggak jelek jadinya. Agak jelek. Bukan jelek, mungkin nutrisi makanan nggak maksimal. Oke. Pohon apa aja yang cocok untuk berdampingan dengan kopi Bang? Kalau umumnya kalau di Gayo ya, kalau Gayo itu lebih dominan hanya dua pohon yang digunakan. Dua pohon, oke. Mungkin bisa jadi peti Cina. Peti Cina yang kecil-kecil itu ya, Peti Cina itu karena dia memiliki umur yang sangat panjang. Nah, dan satu lagi pohon pokat.
Pokat. Pokat. Pokat. Berarti kriteria pohonnya itu memang agak rindang, Agak tapi masih ada celah-celah gitu ya, celah-celah karena gitu. untuk bisa matahari nembusin untuk mengirimkan nutrisi pada tumbuhan kopi. Oke, terus satu lagi bang, pete Cina, pohon Pokat. pokat. Ngaruh nggak ntar kalau kayak petani madu itu kalau madunya dekat kebun durian, madunya ada rumah durian. Iya. Dekat kebun jeruk ada rasa-rasa jeruknya. Kalau kopi gitu nggak bang? Pengaruh, sangat pengaruh. Karena Pengaruh. kalau kopi ini sensitif. 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 Oke. Nah, karena kalau misal kita nanamin pohon selain pohon dua ini, Aha. juga dia memberikan pengaruh terhadap pohon kopi. Oh gitu. Makanya kenapa kopi Gayo bisa dikenal dengan rasa buahnya, ya mungkin dari Pengaruh pohon pengaruh sekitarnya. pohon sekitarnya. Oke, pohon. Terus satu lagi bang. Pertama tadi kita udah bahas ketinggiannya. Ketinggian. Oke. Berarti antara robusta sama arabica ketinggiannya sama nggak bang? Itu Atau beda. bisa berdampingan nggak? Tidak bisa, beda. Oh beda. Beda. Oh gitu. Karena robusta dia tidak memiliki ketinggian yang mungkin sekitar, yang baiknya mungkin 700 sampai 1000 ke bawah. Oke. Nah, tapi kalau yang arabica dia harus 1200 sampai 1700. Lebih dari itu? Lebih dari itu ya kayaknya tempatnya mungkin kurang dari itu. Ada kurang lebih itu itu. mungkin kurang maksimal. Banyak Oke. kopi yang lebih tinggi dari situ mungkin ada kekurangan terhadap pohon tertentu. Oke, berarti pertama unsur tanahnya. Unsur tanah. Kedua yang ada pohon yang ada di sekitarnya. Ada sekitarnya. Yang ketiga ketinggian tempat tanamnya. Oke. Ketinggiannya. Jadi pH tanah juga. pH tanah ya. Jadi misalnya nih, ini kopi kayak yang gue tanya tadi. Ini kopi sama-sama dari Gayo nih. Tapi ternyata rasanya beda. Padahal aku sama-sama pesan specialty, beli specialty, tapi begitu seduh rasanya beda. Ini bisa jadi dari ketinggian yang berbeda, Dari ketinggian yang berbeda, lokasi yang berbeda. terus mungkin nutrisi yang Iya, pengaruh ya. pengaruh Oke. sekali terhadap kopi itu. Oke. Terus lanjut bang. Tadi faktor eksternal bang. Nah, kalau yang internal dia kondisi dari sekitar varian kopi. Nah, itu yang internalnya. Kita mungkin posisi kimiawinya, pasca panennya. Pasca panen. Nah, Oke. itu yang harus kita jaga. Kalau seandainya dua faktor ini kita dapat kontrol, ya makanya insya Allah kita mungkin bisa mendapatkan kopi-kopi yang bagus. Oke. Jadi pasca panen. Jadi pertama tadi yang eksternal udah kondisi kebun udah bagus. Sudah bagus, Pohonnya udah yang terbaik. sudah terbaik. Lingkungan sekitarnya udah terbaik. Pasca panen prosesnya itu yang kayak gini bang ya, kayak ada full wash, kemudian ini ada ini white blue wax, robusta semi wash Semi wash. natural. Kalau Maksudnya prosesnya kayak gini nih bang. kalau ini sudah ini, maksudnya proses yang dimaksudnya adalah di saat pasca panen itu dia di saat kita penjemuran. Penjemuran. Kalau di sini belum kita membahasnya karena ini udah jadi roasted bean ya. Oke, next konten ini kita bahas ya. Oke, sepakat bang ya. Sepakat. Oke. Nah, Lanjut, Bang. jadi ini dia ada pasca panen yang disebut pasca panen di saat kita panen. Oke, metik. Metik. Dari metik. Dari perilakunya dalam kita saat memetiknya dan Aha. perilaku yang saat kita menyimpannya. Aha. Dan disebut pasca panen. Oke. Dan di saat penjemuran kita kan harus menurunkan kadar air. Betul. Nah, yang kadar Tujuan air. penjemuran mengurangi kadar air dari biji. Kalau memang kadar airnya bisa kita menyimpan sampai minimal, kalau kadar air yang terbaik itu sampai 11-12% itu sudah sangat 12%, baik. ya. Karena kalau bahasa yang kita bilang tuh sudah mati kadar airnya. Oke. Jadi gini bang, Karena dengan tingginya kadar air pengaruh terhadap kualitas kopi. biji kopinya lembab, gampang berjamur. Gampang menjamur. Oke, berarti sama dengan treatment ke buah-buah yang lain ya. Ya. Terus satu lagi gini bang, kita bicara kadar air tadi ya dari proses penjemuran. Terus kan cuaca nggak nentu nih bang. Kita Ya, daerah tropis. Daerah tropis. Kadang hujannya lama, kadang panasnya lama, gitu kan. Kalau proses yang secara alami itu tidak memungkinkan, mungkin nggak kita mengeringkannya pakai oven? Mungkin kalau kita mengeringkan pakai oven mungkin ya tidak mungkin karena sudah dia terhidrasi sangat besar dalam pengaruh kopi. Oke. Jadi sekarang kan memang kita iklim tidak sesuai lagi sekarang, tidak bisa kita membaca suasana keadaan alam kan. Betul, betul. Tapi kalau memang petani, kita sudah bisa menyiapkan adalah greenhouse.
Greenhouse. Penjemuran Oke. yang bisa menutupi mungkin dengan masuknya hujan kita bisa tidak langsung, dan Oke. dengan penjemuran juga harus punya batasan, tidak bisa langsung kopi dijemur di lantai atau sering kita lihat orang jemur di jalan, nah itu nggak boleh. Oh iya iya. Itu Jadi mempengaruhi jadi bagaimana kita treatment kopi pasca panen ini mempengaruhi rasa itu mempengaruhi ya. rasa. Mungkin kita coba, kadang sering kita lihat, kita melihat, oh ini kok biji kopinya dijemur di atas tanah. Nah, Aha. dia di saat penjemuran itu karena kopi tadi dia terlalu sensitif, Aha. itu yang ada misal kita di atas rumput, itu aroma rumput itu akan masuk ke dalam varian kopi. Maka disitulah Oke. terjadi perubahan rasa mungkin ya. Aha, aha. Itu salah satunya bisa jadi. Berarti sama halnya kalau kita jemur di atas plastik, Iya. bahaya. Bahaya. Ada Ya. unsur-unsur plastik ketika kena panas dia nyerap ke kopi. Menyerap ke kopi. Pertama aroma nggak enak pasti. Aroma ya. Makanan aja kalau kita masak terus kita simpan di kontainer plastik yang nggak apa ya, yang nggak bisa microwave, nggak kuat dengan panas, itu rasanya kan pengaruh. Bau plastik, rasanya udah pahit dan nggak enak. Gitu juga kopi bang. Jadi ada kemungkinan kalau kita jemur nih, kita berdampingan dengan buah-buah yang lain, rasa atau aroma buah lain itu bisa mempengaruhi kopi. Tergantung buah. Tergantung buah. Kalau memang seperti misal kita jemur kopi, ya ternyata di sampingnya ada duren, sangat mempengaruhi. Oh, karena durian Mempengaruhi. sendiri aromanya tajam ya. Aroma tajam dia. Oke, Cuman oke. alangkah lebih baik ini yang wajib diketahui adalah para petani. Karena apa? Di saat penjemuran kopi itu dia menggunakan seperti tempat yang di atas permukaan tanah minimal 30 cm. Oh, ada syaratnya juga Ada 30 syarat. cm. Karena Ya, jangan ya, tidak ya, boleh ya. langsung, minimal lah 30 cm dari permukaan tanah. Dia buat apa namanya? Misalnya tempat lah ya. Iya pokoknya tatakan atau tempat yang lebih untuk penjemuran Tidak tapi langsung lebih tinggi. lebih tinggi, tidak Nggak langsung nyentuh dengan tanah langsung. Oke. Dan juga di saat kalau bisa itu misal seperti binatang-binatang yang tidak ini jangan melalu lalang di situ, aroma gitu kan. Nah, Oke. kadang-kadang nanti ayam mungkin nginjak apa lewat. Oh sih, Nah. kalau sekarang kita punya kopi luwak, nanti punya kopi tai ayam, karena aromanya ngaruh gitu Untuk ya. menjaga itu. Nah, Oh, karena iya, betul, betul. dari kemurnian maka akan menimbulkan Cita rasanya. cita ya? rasanya. Oh, kualitas dan cita rasanya. Oke. Berarti kawan-kawan, selain apa ya, merek yang terkenal itu sebenarnya nggak bisa juga bukan merek terkenal. Oh, bukan itu maksudku. Jadi gini, pada saat membeli kopi, pastikan kalian tahu produsen kopi itu sudah melakukan treatment yang baik untuk kopi yang akan kalian minum. Ya, ya kita jadi agak sedikit cerewet bang ya, agak sedikit cerewet untuk kopi karena ini masalah rasa ya. Masalah rasa. Masalah Karena rasa. banyak di luar sana mereka cuma tahu segelas kopi, ya mungkin yang kopi yang mereka minum pun nggak tahu berasal dari mana. Oh berarti peminum kopi dan penikmat kopi. Penikmat. Kalau minum kopi udah, ini ada kopi, minum pahit udah selesai. Selesai. Ada manisnya dikit dari gula. Tapi kalau penikmat kopi dia akan minum kopi, dia akan rasakan rasa apa aja yang muncul dari Yang muncul kopi-kopi. dari kopi itu, dan dia Oke. mungkin bisa tahu dari mana berasal kopi tersebut. Oke, ya itu penikmat kopi. Penikmat kopi. Oke, sip. Karena kan kopi ini kalau didalami terlalu dalam, tapi kalau dibiarkan ya terlalu disayangkan. Tapi yang terjadi sekarang, orang memperlakukan kopi ini karena meminum kopi. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini sebenarnya butuh kerjasama. Oke. Kalau memang kita butuh kerjasama, maka ini hasil bumi ini bisa kita perjuangkan sampai dimanapun, karena dia nggak bakalan habis. Petani, pembisnis, penyaji, peminum juga ikut andil ya. ikut ada dalam andil ya. membuat Oke. kopi. Ini bang, kita mau sorry aku lihat contekan soal untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke konten sebelumnya. Jadi ada yang nanya nih bang, untuk orang yang darah rendah, Mm-mm. bagus nggak untuk minum kopi? Terus kopinya kopi apa? Ya, untuk orang yang punya riwayat darah rendah, itu lebih bagus ngopi. Ngopi lebih bagus. Oh gitu ya. Karena apa? Di kopi ini dia kan kemarin yang lalu pernah kita bahas, dia di sini memiliki kafein. Oke. Mungkin dengan kopi ini dia bisa menetralisirkan tubuh dia. Oh gitu. Jadi Cuman menormalkan. jangan terlalu, kenapa jangan terlalu? Ada batasan-batasan kopi yang harus kita, waktu yang harus kita minum kopi. Oh gitu. Ada waktunya. Ada waktu.
Oke. Nah, kalau memang kita ngopi nggak ada waktu, ya efeknya ke kita sendiri. Nah, Iya. jadi disarankan untuk ngopi yang apabila punya riwayat darah rendah. Yang darah tinggi pun nggak apa-apa minum kopi. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya cuman yang punya riwayat darah tinggi, ya jangan pakai gula. Oh, Nah, iya. ya mungkin kalau memang nggak suka pahit, ya bisa pakai gula yang 0 kalorinya. Berarti nanti teman-teman yang butuh resep kopi nanti komen aja di bawah, Bang, ini saya sakitnya ini resep kopinya apa gitu. Udah kayak dokter kopi sih, Bang. Terus satu lagi ada pertanyaannya untuk yang ini pernah kita bahas kemarin, Bang. Asam lambung. Ya. Nah, Kalau untuk asam lambung itu, ya yang kemarin kita bilang adalah suges kan. suges. Nah, sebenarnya terjadinya karena kopi ini dijadikan kambing hitam bagi para Penderita asam penderita lambung. asam lambung. Oke. Nah, yang sebenarnya nggak ada pengaruhnya kalau kita mau minum yang murni. Oh. Nah, Betul, kenapa? betul. Asam lambung itu terjadi karena faktor mungkin kita pola makan kita salah. Mhm. Nah, nggak usah kita bilang pola makan, mungkin kita terlalu banyak pikiran pun bisa juga naik asam lambung. Oh, betul. Jadi sebenarnya kopi murni itu yang kayak Bang Jidan minum sekarang, kopi hitam Kopi tanpa hitam gula. tanpa gula, Oke, tanpa campuran lain-lain. kurang. Yang tidak murni itu kayak ini, Nah, campur susu. cuman campur diusahakan gula, kalau gitu memang ya. ada riwayat asam lambung, usahakan perutnya terisi dulu untuk gitu meningkatkan ya. sedikit kopi. Oke, untuk antisipasi ya. Cuman lebih baik ada cara-cara minum kopi yang bagus itu adalah jam 8 Pagi. pagi. Oke. Kalau untuk yang sorenya sekitar jam 3 jam 4 udah bagus. Oke, kondisi lambungnya udah terima gitu Udah ya. terima. Udah terima. Oke, kemudian satu lagi kita nggak jawab semua ya, Bang. Satu lagi sangar. Nah, ada yang nanya nih. Kopi sangar. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu mungkin kalau kopi sangar itu banyak peminum kopi belum mengerti apa itu kopi sangar. Ah, ah. Sebenarnya kopi sangar itu adalah kopi yang berasal dari Aceh. Oke, penyajian. Penyajian Oke, itu. bukan biji kopi sangar. Bukan ya? biji kopi sangar. Penyajian. Itu penyajian. Kalau bahasa awamnya adalah kopi susu. Kopi susu. Cuman kenapa terjadi ceritanya kopi sangar? Ah, ah. Ini dulu ceritanya itu kopi mahasiswa yang minum kopi, cuman budgetnya pas-pasan, Ah, oke. tapi tidak suka kopi, tapi mau minum kopi susu mungkin nggak cukup. Ah. Nah, mereka pesannya sangar. Itu artinya sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti Nah. antara yang punya duit sama yang nyajiin yang kopi. kopi. Orang warkopnya, orang coffee shopnya gitu. Tapi ya. sekarang kopi sangar itu sudah menjadi legendaris di Aceh, sudah jadi satu ciri khas Oke. kopi di Aceh. Oke. Cuma khusus di Aceh, mungkin di luar sana kita nggak tahu. Nyajiannya gimana ya? Gimana? Tapi di beberapa coffee shop di Jakarta juga udah mulai mengeluarkan menu kopi sangar gitu, Bang. Tapi kita nggak tahu ya pengolahan mereka seperti apa sama dengan sangar di Aceh. Kita kurang tahu juga, kita belum nyoba. Oke, jadi teman-teman, kita udah bahas tentang faktor apa aja yang bikin kopi kalian tuh jadi yang berkualitas, yang nikmat. Ada eksternal, ada internal. Jadi makin tahu kita tentang kopi ini, kita harusnya bisa makin menghargai, Bang, ya. Menghargai prosesnya, menghargai orang-orang yang ada di belakang proses ini. Terus buat kalian yang pengen ada pertanyaan lebih lanjut, lebih detail lagi, silahkan komen di bawah. Dan jangan sampai ketinggalan, untuk supaya nggak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya gitu. Jadi kita pun jadi makin semangat bikin konten ya, makin semangat ya. Dan Oke. kita akan memperjelaskan semua dari nanti mungkin ke depan akan kita jelaskan tentang varian kopi. Varian kopi. Ah. Oke. Pasti pada penasaran, varian kopi ada apa aja? Bukan cuma kopi tubruk sama kopi espresso ya, banyak ini pokoknya banyak. Pokoknya itu penyajian ini di sini aja nih udah ada 5 nih. Nanti akan kita jelasin satu-satu, Bang, ya. Jelaskan satu-satu Oke, nanti. terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian. Stay tune terus di channelnya Kopi Bang Jidat. Mudah-mudahan banyak informasi yang bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Salam Kopi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.